Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah PAE rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ijazah menika pinaringan sehat walafiat. Tebih saking rubido sehingga saged tindak ngaos wonten ing Universitas niki istiqomah tiyang akad enjang. Alhamdulillah. Salawat dan salam monggo kita ucapkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena isak mangke mugi kula sedaya kula ketuman ingkang pikantuk syafaat pitulunganipun. Amin. Bapak Ibu yang hormati, enjang punika isak mangke ingkang badhe tausiah panjenenganipun Ustaz Insinyur Haji Ratmanto. Kanthi tema apa Bu? Menuju syafaat Rasulullah SAW. Saderengipun kata-kata sapanipun kita ngaos Quran surah Al-Maidah. Oh, Ali Imran. Dereng Al-Maidah. Ali Imran sak minyik-minyiknya. Ali Imran ayat 11. Innal ladzina kafaru, ya. Pun nggih. Monggo perwakani kanthi wacan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bi dzunubihim.
wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatinir muqantaratin wal qanatiril muqantarati minat zahabi wal fiddah wal qanatiril muqantarati minat zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini pas rukuk bu tinggal ayat lain ya di pas ke halaman kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahu azim. Mungkin ayat 15. Ingkang sajengipun monggo kita ngaos sarengan kita gatosaken kita simak punapa ing samangke tausiah ingkang badhe katuraken dumateng Bapak sedaya saking Bapak Ustaz Insinyur Haji Rahmanto. Mugi Bapak sedaya gampil nampi ilmu rumesep lajeng saged enteng yat nindakaken wonten ing gesang kula saben dintenipun. Amin. Betul salah sasana kasemahaken dumateng Bapak Ustaz Insinyur Haji Rahmanto kasemahaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. وكان بالمؤمنين رحيما أيدهم يوم يلقونه سلام سلام وعد لهم أجرا كريما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semakin hari Allah semakin sayang kepada kita semua. Saat ini mudah-mudahan hati kita bisa terasa sesejuk pagi ini, sehingga insya Allah kalau hati selalu sejuk, maka kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan. Apa makna semakin tenang dalam menjalani kehidupan? Makna semakin tenang dalam menjalani kehidupan itu artinya hati ini merasakan Allah selalu hadir dekat sekali dalam kehidupan kita. Ini orang paling beruntung, orang paling bahagia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dia semakin memperbanyak amal ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang paling bahagia, orang paling beruntung. Dia tidak pernah merasa tua untuk ibadah. Semangatnya terus mengikuti karena hatinya setiap saat bisa merasakan Allah dekat dengan dia. Tapi kalau Allah terasa jauh, biasanya ibadah itu malas. Ini bukti dan ini tanda ketika seorang hamba Allah hatinya terasa dekat dengan Allah, maka ibadahnya makin nikmat, sholatnya makin khusyuk. Dan kalau sholat sudah khusyuk, dia nggak mau menunda-nunda waktu sholat. Itu maknanya. Tapi tanda orang yang masih menunda waktu sholat, itu sholatnya cuma sekedar gugur kewajiban. Padahal yang dicontohkan Nabi apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika azan berkumandang, kita jawab, aku penuhi panggilanmu. Aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita jawab itu ketika suara azan. Maka kita ingin selalu dekat dengan Allah, karena sholat yang khusyuk itu menghasilkan kenikmatan hati, selalu terasa sejuk. Saya diberi tema, ya, perjuangan, Bu, tema hari ini perjuangan menuju syafaat Rasulullah. Ini kalau kita semua ditanya pasti jawabannya sama.
nanti pada hari kiamat, bahkan sebelum kiamat kita ingin mendapatkan syafaat. Maka saya pernah ditanya, Bu, Pak, sama jemaah, syafaat itu nanti, Pak, bukan sekarang. Ya, saya ditanya, kan tadi Bapak bilang bahwa syafaat kita harapkan, bahkan sekarang kita mengharapkan syafaat Nabi. Apa buktinya, Bu? Itu di Raudhah, itu makam Nabi kan di sana ya, Bu, yang udah haji umroh kan pernah ke Raudhah, itu sebelahnya makam Rasulullah. Itu makam Nabi ditunggu oleh 3 malaikat. Makam Nabi, Bu, udah berapa ribu tahun yang lalu, Bu, Nabi meninggal, coba. Itu ditunggu sama 3 malaikat tuh di dalam ruangan itu tuh. Di dalam ruangan makam Nabi 3 malaikat nunggu. Barang siapa yang ketika bersalawat kepada Rasulullah, malaikat menyampaikan. Yang nunggu itu, malaikat sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Habibullah, wahai utusan Allah, kekasih Allah, umatmu Fulan bin Fulan, umatmu Fulani binti Fulan saat ini sedang bersalawat kepadamu. Itu Rasulullah menjawab apa, Bu? Nabi menjawab, ampuni dosa-dosa orang yang bersalawat kepadaku sekaligus orang tuanya. Makanya nama kita disebut bin, Pak. Jadi bukan hanya nama kita yang disebut, tapi binnya disebut. Bukan hanya nama ibu yang disebut, tapi binti fulannya disebut juga. Dan orang tuanya ampuni semua dosanya, kata Rasul. Coba Bu bayangkan, hanya bersalawat kepada Nabi. Malaikat yang menunggu makam Rasulullah itu menyampaikan. Maka apa maknanya? Banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatuhu, innallaha wa malaikat sholata ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini setiap khatib Jumat membaca ayat ini, Bu. Membaca ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 56 dibaca itu. Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Apa makna ayat ini, Bu, Pak? Makna ayatnya apa? Makna ayatnya? Iya, kalau Allah perintah kita sholat, Allah sholat enggak? Enggak sholat Allah. Perintah kita sholat, Allah enggak sholat. Makanya ada ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu. Allah enggak sholat. Allah perintah kita puasa, Allah puasa enggak? Enggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita puasa, Allah enggak puasa. Allah suruh kita bayar zakat, infak, sedekah. Nih lagi pada sedekah nih. Tuh yang pakai jilbab merah, masukin warna merah, Pak. Ya. Bahkan Allah perintahkan kita berangkat haji dan umrah, Allah enggak berhaji. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah dan para malaikatnya yang pertama bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau ada umat yang ngaku umat Nabi jarang bersalawat, mungkin hatinya sakit. Betul. Karena dia tidak tahu ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi sekali lagi, kan sekarang kita udah tahu nih, ketika kita salawat, ya, itu nama kita disebut malaikat, disampaikan ke Rasulullah. Fulani binti Fulan sedang bersalawat kepadamu. Bintinya disebut. Orang tua kita yang sudah meninggal disebut tubuh sama malaikat. Maka Nabi mengatakan, ampuni ya Allah, kau sampaikan kepada Allah dosa
bersalawat, dan almarhum kedua ibu bapaknya, ampuni dosanya. Nih udah gini nih, jadi senang deh salawat, supaya dosa orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendoakan kita, sehingga saat ini ibu jadi ibu-ibu yang solehah. Itu karena doa orang tua kita, Bu, doa ibu. Ibu waktu masih kecil digendong, ya Allah, kelak anakku ini jadikan anak solehah, jadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang rajin ibadah, yang senang duduk di pengajian. Itu doa orang tua kita, Bu. Maka balasan kita kalau orang tua udah meninggal, Bu, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Nih, buktikan, Bu, bahwa syafaat Nabi udah datang, kita masih hidup. Bukti. Apa syafaatnya? Udah diampuni dosa kita karena senang bersalawat. Sekarang yang ditanya lagi oleh jemaah, Pak, kenapa Allah tidak bersalawat kepada Nabi Adam? Kenapa Allah tidak bersalawat kepada Nabi Nuh? Kenapa Allah tidak bersalawat kepada Nabi Musa? Apa jawabannya? Nabi itu, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dari malaikat. Maka disebut Habibullah, kekasihku. Ibadahnya lebih hebat dari malaikat. Kalau tahajud kakinya sampai bengkak. Kemudian apa? Saking mulianya Rasulullah, maka Allah bersalawat. Padahal dilahirkan, ya, umur 6 tahun ibunya meninggal. Bahkan bapaknya udah meninggal duluan sebelum dilahirkan. Masih dalam kandungan itu, udah meninggal. Maka syafaat Nabi itu adalah yang kita harapkan. Apalagi nanti ketika kita meninggal, ketika kita sampai hari kiamat. Jadi masih hidup ini, Bu, yang pertama, ya, ikuti, Bu, Pak. Allah menghantarkan kita hidup ke dunia ini nggak lama, cuma sebentar. Nggak lama. Tuh, kuburan udah makin penuh tuh. Kita tinggal nunggu giliran. Apalagi yang usianya sudah di atas 50 tahun harus menyiapkan bekal. Ini Nabi, Bu, Pak, yang menyampaikan, bukan saya. Nih ceritanya begini. Rasul tanya ketika kumpul dengan para sahabat. Yang pertama Nabi menyampaikan apa? Rasul tanya, umur kalian sudah berapa? Sahabat bingung. Apa maksudnya ya Rasulullah? Aku tanya, umur kalian sudah berapa? Ternyata maksudnya, bekalnya udah banyak belum? Nih kalau kita besok, saya deh ya, besok saya mau ke Jakarta nih, Bu. Malam ini saya udah mikir, duit berapa yang akan saya bawa? Baju berapa yang akan saya bawa? Apa saya perlu bawa makanan? Nyiapin bekal, padahal cuma ke Jakarta, nggak lama. Tapi banyak orang-orang yang mau mati, yang mau sampai hari kiamat, tenang-tenang aja nggak mau nyiapin bekal. Banyak itu, tapi bukan di sini. Betul loh. Pada tenang-tenang aja tuh. Ke masjid malas. Kalau ibu-ibu sini kan 5 waktu berjemaah di masjidnya, Bu. Nah, yang bilang insya Allah dicatat malaikat. Berarti nanti zuhur berjamaah ya, Bu. Bu, tolong catat surat Ali Imran ayat 43. Ibu-ibu dianjurkan berjamaah di masjid, bukan hanya laki-laki. Kalau laki-laki Al-Baqarah 43, berjamaah di masjid. Makanya ini banyak yang salah kaprah, Bu.
Surat Al-Jum'ah ayat 9 itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya tanya, apakah yang beriman itu laki-laki aja, perempuan enggak? Apabila kau dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, segera kamu mengingat Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan. Kok di masjid-masjid banyak perempuan yang enggak pada sholat Jumat? Sekarang panggilan puasa, ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibu berani gak puasa? Kenapa gak berani? Karena ibu beriman, dipanggil oleh Allah. Sekarang panggilan sholat Jumat sama, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ibu-ibu kok jarang sholat Jumat, bahkan gak pernah? Kok nekat ya? Coba bu merenung. Kita mau dapat syafaat dari mana nih? Bu, ini kisah nyata. Saya tinggal ya waktu itu di Sidoarjo. Saya sholat, ada 6 orang ibu-ibu sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, takmirnya datang. Bu, ibu nggak boleh sholat di rumah aja. Saya tepok takmirnya. Pak, sini Pak, saya kasih tahu. Justru kalau bisa, setiap masjid menyediakan soft buat ibu-ibu untuk sholat Jumat. Kok gitu Pak? Nih ayatnya saya kasih. Nih ayatnya nih. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah hanya bapak yang beriman? Apa hanya laki-laki? Perempuan juga beriman. Makanya waktu dia dipanggil puasa Ramadan, ibu-ibu puasa. Bahkan ibu-ibu yang hamil dia bayar fidyah. Coba, saking takutnya dengan puasa Ramadan yang batal, dia menggantinya setelah Ramadan berlalu. Nah ini dipanggil sholat Jumat, banyak ibu-ibu yang gak sholat Jumat. Itu di Mekah Madinah bu, sholat Jumat penuh. Sekarang di Jakarta, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar itu menyediakan soft buat wanita. Sekarang di Jogja, Masjid Ar-Rahmah menyediakan, Masjid Jogokaryan menyediakan, Masjid Suhada menyiapkan soft untuk ibu-ibu sholat Jumat di bawah. Harusnya semua masjid di Jogja menyiapkan soft buat ibu-ibu, karena yang beriman bukan hanya laki-laki. Bahkan dalam kisah bu, iman ibu-ibu itu lebih kuat daripada iman laki-laki. Contohnya apa bu? Iman seorang istri itu lebih hebat daripada iman suaminya. Ingat nggak waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail? Bu, ingat nggak? Itu waktu Nabi Ismail mau disembelih, itu iblis datang. Iblis bilang, wahai Siti Hajar, apakah kau tidak tahu suamimu itu ingin menyembelih anakmu? Kata iblis, kata Siti Hajar, nggak mungkin. Dia kan seorang nabi, apa tega menyembelih anaknya Ismail? Nggak mungkin. Betul, kata iblis. Kata Ibrahim, itu perintah Allah. Begitu dengar perintah Allah, Siti Hajar bangkit dari duduknya, kemudian mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, tidak usah anakku disembelih, aku bersedia disembelih. Hebat betul imannya perempuan. Bayangin bu, coba, gak usah anakku disembelih, kalau memang itu perintah Allah, saat ini aku bersedia disembelih. Langsung tuh Siti Hajar mengambil kerikil, dilempar iblis, idhab laya'id, terjadi jumroh ulang. Jadi jemaah haji yang jumroh itu kan melempar iblis. Itu kisahnya Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Jumroh Aqobah itu ketika Nabi Ibrahim mengambil kerikil, iblis dilempar. Idhab laya'id, laknatullah, pergi kau laknat terkutuk, kata Ibrahim. Terjadi
terjadilah jumroh Aqobah pertama. Ketika Hajar melempar iblis, terjadilah jumroh ula pertama. Kemudian datang ke Ismail. Ismail, kamu emang gak tahu kalau kamu diajak oleh bapakmu karena ingin disembelih? Nggak mungkin, kata Ismail. Lah itu lihat, bawa tambang sama pisau. Buat apa ngajak main kamu kalau bawa tambang sama pisau? Ya untuk motong rumput. Itu kata Ismail. Iblis ngomong, benar kau akan disembelih, katanya itu perintah Allah. Ismail langsung berdiri, kalau memang itu perintah Allah, segerakan aku sembelih wahai ayahku. Lihat, inilah iman yang akan mendapat syafaat Rasulullah ketika datang perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau perintah Allah jangan santai. Di sini mah yang cepet azan apa? Azan maghrib kalau Ramadan, waduh, sebelum ada udah siap. Masjid udah penuh, mau takjil. Giliran besok azan zuhur cuma satu soft. Ibu-ibu ini pada nanti ibu-ibu, oh sibuk masak. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Nggak tahu di mana. Tuh iman tuh. Ismail langsung berdiri, langsung ngambil kerikil, dilempar. Idhab layak laknatullah, pergi kau laknat terkutuk. Terjadilah jumroh usta pertama kali. Maka 3 jumroh ini yang dilakukan jemaah haji ketika melempar jumroh. Karena apa? Peristiwa kurban yang akan menyembelih Ismail. Tuh kalau perintah Allah begitu tuh, semangat menggebu-gebu. Ibarat apa Bu? Bu tunjuk tangan yang masih punya anak 2 tahun, ada nggak? Cucu deh, cucu. Banyak kalau cucu ya, 2 tahun ya. Lihat kalau ibu meluk cucu ibu, lihat kasih sayang itu tercurah. Allah itu memeluk hambanya melebihi kasih sayang seorang nenek memeluk cucunya dan diciumi. Allah melebihi itu Bu. Ini orang yang akan mendapat syafaat. Maka mulai nanti siang kalau dengar azan, langsung bersegera, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu panggilan Allah yang kita dengar. Udah nggak mau nih ibu-ibu di sini nih. Sekarang Allah lagi lihat, malaikat lagi mencatat. Udah nggak mau ibu-ibu di sini sholat duhur jam 2 siang, udah nggak mau. Sholat asar 4:30 udah nggak mau. Udah nggak mau. Bahkan hebatnya ibu-ibu ini nanti sholat duhur berangkat berjamaah ke masjid. Surat Ali Imran ayat 43. Ini Allah loh Bu. Ya, bukan Nabi nih yang ngasih tahu nih. Ya. Wahai Maryam, taatlah kau kepada Allah, sujud dan rukuklah beserta orang-orang yang sujud. Maryam itu ibunda Nabi Isa sudah disuruh berjamaah. Ini orang yang akan mendapatkan syafaat yang begini nih. Jumroh tadi Bu, jumroh. Iblis mari kita lempar, ya Pak. Iblis mari kita lempar. Jangan sampai menghalangi kenikmatan berjamaah kita di masjid. Jangan sampai iblis menggandoli kita. Ini yang pertama, ya. Ayatnya apa tadi ayatnya? Bu, Pak, ayatnya apa? Surat Ali Imran 132. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulmu agar kamu mendapat rahmat. Ini yang pertama, kalau mau dapat syafaat Nabi, ya. Kan kalau kita ditanya jawabannya sama semua, pada kepengen dapat pertolongan Rasulullah. Catatannya yang pertama ini dulu nih, taat. Kalau namanya udah taat, begitu dipanggil, datang. Ibu manggil anak, anaknya main HP kayak nggak dengar. Panggilan kedua pasti lebih keras, Panggilan ketiga, samperin cewek. Kamu dipanggil orang tua, sama sekali nggak nengok. Sekarang gimana Pak Bu, kalau Allah memanggil kita?
Kita udah dikaruniai harta yang banyak, rumah yang enak, dipanggil Allah nggak datang, bahkan nggak dengar. Ya Allah, gimana kita? Kita manggil anak kita sampai 3 kali, kalau perlu kita datangi anak kita. Kamu dipanggil orang tua, tidak mendengar. Bagaimana kehidupanmu mau berkah? Coba tuh, kita merenungnya ke situ, Bu. Allah manggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tenang aja. Bahkan, ada yang begitu. Tapi bukan cuma di sini. Yuk, coba. Ya, ayatnya tadi Bu ya, surat Ali Imran 132, catat Bu. Taatlah kau kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau kita mau dirahmati Allah, taat. Bu, Allah menghantarkan hidup kita ke dunia cuma sebentar, Bu, nggak lama. Kalau kita paham dengan kehidupan ini, kekayaan, harta, pangkat jabatan itu bukan ukuran manusia bahagia atau mulia. Bukan ukuran. Sebaliknya, kemiskinan bukan ukuran manusia sengsara. Karena Allah hanya meletakkan satu kebahagiaan dan kemuliaan hanya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang kaya bahagia, belum tentu. Orang miskin susah, sengsara, belum tentu. Selama dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sebagaimana ikan itu ditakdirkan fitrahnya hidup dalam air. Kalau ikan keluar dari air, ikan pasti binasa. Jadi selama ikan di dalam air, meskipun airnya keruh, gelombangnya tinggi, ombaknya besar, ikan akan bahagia. Begitu juga manusia, meskipun dia diuji, betapa beratnya ujian dan banyak masalahnya, selama dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dia sabar kalau dia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa dia bisa sabar? Karena syafaat Rasulullah, bukan karena kita yang sabar. Karena kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat Ali Imran 132, Allah merahmati. Dengan dirahmati Allah, maka mengikuti syafaat Nabi, kita tetap ridho dengan ketetapan takdir yang telah diamanati ke kita. Ada suami meninggal, ada istri meninggal, ada anak-anak meninggal. Kita hanya bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sekarang saya tanya, ibu sholat selama ini puluhan tahun buat apa? Bapak sholat, puasa, haji buat apa? Semua buat menumbuhkan hakul yakin kepada Allah, sehingga hati ini menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu kalau sudah taat, maka turun rahmat Allah. Nanti Bapak Ibu masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang banyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah turunkan rahmatnya. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minas zulumati ila nur. Surat Al-Ahzab ayat 43. Allah akan selalu merahmati orang-orang beriman. Dan para malaikatnya mendoakan kalian agar kalian dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Didoain sama malaikat, Bu.
Rasulullah adalah wasari'u ila maghfiratin bi rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat selanjutnya Ali Imran 133. Kata Allah apa? Bersegera. Nah ini dia nih, Bu, disuruh bersegera. Segera apa? Menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Ini ayat selanjutnya. Kalau kamu mau dapat syafaat, berjuang untuk bersegera menuju ampunan Allah. Taubat. Apa makna taubat, Bu? Pak, makna taubat apa, Bu? Ini makna taubat yang paling tinggi. Setelah turun ayat ini nih, Rasulullah menjelaskan, Bu, kau pandang orang lain itu kelebihannya, lihat orang lain itu kelebihannya, tapi pandanglah dirimu kekurangannya. Kau orang yang banyak dosa, kata Rasulullah. Jangan kau jelek-jelekan orang lain, jangan kau nilai orang lain, jangan kau cari-cari aib dan kesalahan orang lain, karena dirimu udah kotor. Ini makna ayatnya. Bersegera menuju ampunan Allah, Bu. Ibu yang nyender, yuk. Nih, ya. Ini makna bersegera, Bu. Suruh tobat. Makna tobat, kau pandang orang lain kelebihannya. Sekarang saya tanya Pak Bu, kalau kita ngelihat orang selalu kelebihannya, bisa nggak kita jelekin? Dari sisi mana kita mau jelekin orang? Kalau kita pandang siapapun kebaikan, saya lihat ibu, ya Allah, ibu ini teladan buat saya. Beliau dulu yang mengandung selama 9 bulan dalam kepayahan. Beliau ketika melahirkan dalam keadaan hidup dan mati. Ya Allah, maka Nabi menyebut umuka, baru abuka, ibumu, baru bapakmu. Kenapa Nabi menyebut gitu? Al-jannatu tahta aqdama ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mana ibu yang jelek? Nggak ada. Semua cantik karena di bawah telapak kakinya ada surga. Kalau sudah seperti ini, apakah masih ada suami yang menyakiti istrinya? Itu suami yang nggak tahu ilmu. Kalau dia masih menyakiti istrinya, dia nggak tahu di telapak kaki istrinya ada surga. Maka kata Nabi, pandanglah orang lain kelebihannya, sehingga otakmu tidak pernah seudon kepada orang lain. Jadi kalau ada yang masih seudon, ini belum ngerti ilmunya. Dia melihat diri mulia, wah hebat, tapi ngelihat orang, itu orang yang bakal jadi ahli neraka. Hati-hati nih. Maka kalau kita mau gibah, Bu, kalau mau gibah gini saya ajarin, ini ajarin gibah yang bagus. Ketemu ibu sama ibu, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah. Ibu itu nanya, ibu hafalan Qurannya udah sampai juz berapa? Itu gibah yang bagus. Bu, kita dengar itu ibu tetangga kita sakit, yuk kita tengokin, yuk kita doakan, semoga Allah segera menyembuhkan dia. Itu gibah yang bagus. Jadilah air penyejuk dalam kehidupan, jangan jadi kompor. Kalau jadi kompor, semua kebakaran. Bahkan orang-orang yang gak tahu apa-apa ikut-ikutan. Artinya kita menyebarkan kezaliman yang sampai hari kiamat, kalau itu masih dilakukan, menyebar kezaliman, nangis kita, hancur. Nah itu, bersegera menuju ampunan Allah. Maknanya kata Nabi, tuba liman saqallahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah seorang hamba yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk memperbaiki diri untuk bertobat kepada Allah, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Dia sudah sibuk dengan dosa-dosanya. Dia menangis, ya Allah, dosaku sudah tidak terhitung lagi, ya Allah.
Lidahku sering tidak terjaga. Berapa banyak orang tersinggung perasaannya gara-gara lidahku, ya Allah. Ampuni ya Allah. Aku tobat. Aku sekarang kalau mau ngomong yang baik, bicara yang manfaat, bicara yang mengandung kesejukan, sehingga orang lain hatinya merasakan ada solusi keluar dari masalah. Itu Bapak. Maka mulai sekarang pandanglah orang lain itu kelebihannya, agar otak ini selalu sangka baik kepada siapapun. Hati ini bersih dari rasa iri dan dengki kepada orang lain. Gak ada sekecil pun hasad. Nih syafaat nih yang begini baru dapat. Kalau sering ngamuk, tapi bukan jemaah di sini. Oh, syafaat dari mana? Nabi mengajarkan itu sampai turun surat Ali Imran ayat 132, ayat 133. Setelah itu baru Bu, di ayat selanjutnya udah bersegera menuju ampunan dan menuju surga, kata Allah. Kalau udah diampunin baru ke surga. Tapi kalau masih ada dosa, mampir dulu di neraka, dibersihin. Kalau bahasa kita apa Bu? Bahasa kita Bu, di laundry, setrika. Neraka tuh udah setrika, kasih pewangi. Kalau udah harum, baru dia masuk lemari, baru dia masuk surga. Jadi kalau bisa sebelum kita meninggal udah nol, gak ada dosa. Lihat Nabi Adam, dosanya cuma satu, diturunin dari surga sama Allah. Surga tempat orang suci. Sekarang mah aneh, Nabi Adam dosanya satu diturunin, sekarang manusia dosanya banyak, kalau ditanya pada kepingin masuk surga. Tapi bisa, meskipun dosa banyak bisa ke surga. Ayat 133 surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau dapat syafaat, ayat selanjutnya Bu, surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu senang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itu Nabi kalau sedekah tuh Bu, digambarkan ibarat angin yang bertiup kencang. Itu sedekah Nabi. Pernah dia di masjid nih, udah mau iqomah, udah mau qomat, Nabi balik badan pulang ke rumah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, sebentar lagi iqomah. Itu Bilal sudah siap untuk iqomah. Kata Nabi, aku teringat masih ada harta gak ya di rumah yang belum aku sedekahkan. Ya Allah, Nabi kita takut kalau belum sedekah dia sholat. Karena ayat ini nih, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Dia senang membelanjakan harta di jalan Allah meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Tuh lihat Bu, Pak, dalam keadaan sempit masih disuruh sedekah. Sahabat tunjuk tangan, ya Rasul, saya nggak punya uang. Apa yang mau sedekahkan? Kata Nabi, tabasumuka fi wajhi ahlika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini nikmatnya Islam Bu. Ini nikmatnya Islam Pak. Gak punya uang, gak bisa sedekah, banyakin senyum kepada siapapun. Dan orang yang melihat bangga ketika melihat senyuman. Coba kita datang ke rumah, lihat istri cemberut. Ada apa nih? Bingung suami. Jangan-jangan jatahnya kurang. Besok saya tambah deh 5 juta. Baru ibunya senyum. Tapi bukan ibu di sini yang kayak gitu mah. Gak tahu di mana dah. Kalau ibu di sini mah suami pulang kerja cium tangan. Maka kata Nabi,
dosa suami istri itu berguguran melalui jari-jari tangan mereka. Ini kehidupan seperti ini, nikmat. Jadi sedekah kita gimana selama ini? Kalau bisa Pak, setiap hari sedekah. Allah nggak pernah ngitung berapa besarnya sedekah. Yang penting kau istiqomah, maka aku cinta kepadamu, kata Allah. Bu, lewat masjid, masukin deh 2.000, 5.000. Ya, duduk pengajian lewat tuh kotak tuh, masukin deh 50.000. Yang pakai jilbab biru, warna biru masuk. Yang jilbab merah, warna merah masuk. Yang jilbab hijau, warna hijau masuk. Yang putih gimana Pak? Yang putih itu lambang kesucian. Merah, biru, hijau masuk semua. Jadi besok lagi nih, kalau ibu mau ngaji, pakai jilbab merah deh, bawa yang merah. Pakai jilbab putih, bawa merah, biru, hijau. Jangan masuk kotak amal, bunyi kotak, jangan. Memang Allah tidak pernah menentukan besarnya, tapi semakin besar itu yang disedekahkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261? Bukan hanya dibalas 700 kali, tapi Allah katakan wallahu yudhaifu liman yasha. Aku lipat gandakan. Ngomong apa kalau udah lipat ganda? Tahu nggak Bu? Tafsir wallahu yudhaifu liman yasha. Aku lipat gandakan sedekahmu. Tahu nggak Bu tafsirnya apa? Ini contoh gini Bu. Ibu beli sayur Bu ya. Pak, tolong hitung. Bu, tolong hitung udah berapa nih saya belanja? 50.000 Bu. Nih saya kasih 100, yang 50 untuk sedekah saya. Saya kasih 100. Benar nih Bu? Iya. Bu, 50.000 tuh Bu. Kalau selama dia dagang sayur mengalir terus sampai kiamat. Nanti dia meninggal, tukang sayur yang meninggal, dilanjutin sama anaknya dagang sayur, langsung terus, gak pernah putus mengalir. Anaknya meninggal, cucunya melanjutkan dagang. Itu gak pernah putus. Itu maksudnya lipat ganda Allah. Sedekah yang tidak pernah putus sampai hari kiamat. Makanya kan Allah di ayat sebelumnya bilang menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dibuktikan dengan sedekah kita. Itu ngalir terus. Sekarang kan musiknya gitu ya Bu ya. Tuh lihat di TV Bu, sate kelatak. Pak, ini udah generasi keempat. Bayangin coba. Bapaknya meninggal, lanjutin anaknya. Anaknya meninggal, lanjutin cucunya. Cucunya meninggal, lanjutin cicitnya. Tuh sate kelatak udah generasi keempat. Itu sedekah ibu di tukang sayur sama seperti ini. Dia ngalir terus sampai kiamat. Makanya nanti kalau orang mau meninggal, Bu catat surat Al-Munafikun ayat 10. Surat ke-63 dari Al-Quran. Begitu dia datang sakaratul maut, dia ngomong sama Allah, ya Allah tolong tunda kematianku sebentar saja, aku ingin sedekah. Karena orang mati, sholat selesai, amalnya putus, puasa selesai, amalnya putus, haji selesai, amalnya putus, tapi sedekah mengalir sampai kiamat. Maka ayat itu dia kepengen sedekah dan ingin jadi orang soleh. Itu bukti itu. Tapi di ayat selanjutnya Allah katakan kalau udah datang waktunya gak mungkin aku tunda, kau harus mati sekarang. Jadi kalau bekal sedekah kita masih kurang, tingkatkan. Bu, Pak, tolong kita renungkan sebentar Pak. Harta kita yang di atas tanah udah melimpah, betul gak Bu? Ibu punya tabungan semua kan? Jujur Bu, iya gitu loh. Nah, dicatat. Mudah-mudahan ditambah oleh malaikat tabungan. Jujur kan? Iya. Udah banyak. Tapi pernahkah kita berpikir kekayaan kita yang ada di bawah tanah, yang nanti kalau kita meninggal dia yang menemani kita? Pernah nggak kita mikir itu? Apa kekayaan di bawah tanah? Sedekah yang terus akan menemani kita. Kuntu faniyatan fa'aqaitani, kata sedekah. Ketika kau meninggal dunia, sedekahmu hadir. Kita yang meninggal bingung, siapa kamu?
Di dunia saya belum pernah melihat manusia seindah ini, cakep, cantik, wangi luar biasa. Apa kata sedekah? Akulah sedekahmu. Dulu ketika di dunia kamu menjaga hartamu. Sekarang ketika kau mati, aku, kata sedekah, yang akan menjagamu sampai kau dibangkitkan ke hadratullah azza wa jalla. Sedekah kita, Bu, yang jagain kita. Itu kekayaan kita di bawah tanah. Jadi jangan ngumpulin yang di atas tanah aja. Besok Jumat Barokah, yuk kita gilir. Jumat ini 3 orang ibu-ibu siapa ya? Ini. Jumat depan saya, pada ngantri itu daftar Jumat Barokah. Ada yang masih sate, ada yang masih nasi sayur. Itu kekayaan kita di bawah tanah yang akan Allah lipat gandakan sampai hari kiamat. Betul nggak ketika ibu mati, ketika bapak mati, ketika saya mati, itu berhenti semua. Sholat berhenti amalnya, haji berhenti amalnya, umroh berhenti amalnya, puasa berhenti, tapi sedekah terus mengalir. Makanya orang meninggal ketika datang sakaratul maut, di surat Al-Munafiqun ayat 10, dia minta ditunda kematiannya karena sedekahnya masih kurang. Sekali lagi, Allah tidak pernah menentukan kau harus sedekah 1 juta, kau harus sedekah 5 juta. Kalau memang bisa, cakep. Jadi sedekahnya langsung, ya, sedekahnya langsung, jangan lewat ustaz. Kalau kasih sedekah jangan lewat ustaz, langsung aja, ya, supaya nyampe langsung. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir, Bu. Tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang ahli surga, nah ini dia nih, itu nggak pernah marah, kecuali yang syar'i marah dia. Seperti Umar bin Khattab. Itu kalau ada orang malas ibadah, sama Umar dibentak. Berangkat ke masjid, dibentak sama Umar. Makanya Umar pernah nih, dia lagi nengok kebun kurma, dia lupa kalau udah datang waktu asar. Lari ke masjid, ternyata bubar sholat asar. Besoknya kebun kurma itu diwakafkan oleh Umar karena menghalangi dia untuk ketemu, untuk berjumpa dengan Allah lewat kenikmatan sholat berjamaah. Diwakafkan, kebun kurmanya diwakafkan. Kata Rasulullah, kenapa Umar engkau menangis? Aku terlambat sholat asar berjamaah. Kenapa? Karena kebun kurmaku, besok aku wakafkan kebun kurma itu karena menghalangi aku berjumpa dengan yang memberikan nikmat hidup kepadaku, yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta, Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tahu ayat surat Ali Imran 134, dia nggak pernah marah kecuali yang syar'i. Yang memang ada dasarnya, dia marah. Terus apa yang kedua? Jiwanya pemaaf. Gampang maafin istri, gampang maafin suami. Maka di akhir ayat, Bu, lihat Bu, akhir ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Lihat, kalau cinta Allah udah turun, pasti cinta Rasulullah datang yang namanya syafaat. Tuh 3 ayat. Perjuangan kita kalau memang ingin dapat syafaat Rasulullah, tidak hanya nanti pada hari kiamat, tapi ketika kita masih hidup, syafaat Rasulullah selalu datang. Apa syafaat Rasulullah ketika kita masih hidup? Diampuninya dosa-dosa kita, agar Allah memudahkan engkau masuk ke dalam surga. Maka ketika seorang hamba bersalawat kepada Rasulullah, malaikat penunggu kuburan, menunggu makam Nabi, menyampaikan 3 malaikat, hambamu Fulan bin Fulan sedang bersalawat, hambamu Fulani binti Fulan sedang bersalawat. Bukan hanya dosa ibu bapak digugurkan, tapi dosa almarhum dan almarhumah ibu bapak kita di alam barzakh diampuni oleh Allah. Alam barzakh mereka dilapangkan
almarhum dan almarhumah bapak ibu kita mencium aroma wanginya surga Allah. Cuman salawat, tapi salawat yang dari hati, salawat yang bisa mencucurkan air mata. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati makin bergetar karena ada rasa cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah. Terakhir dari tausiah, sudah jam 6:50. Saya berpesan lupa, dan pesan ini mengutip dari apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau kau masih sehat, kau bisa sholat berjamaah di belakang imam, sholatlah sebelum nanti jasadmu yang sudah kaku disolatkan di depan imam. Suruh sholat berjamaah di belakang imam, agar nanti jangan sampai jasadmu kau sudah mati disolatkan depan imam. Yang kedua, kalau sekarang kita masih sehat, masih bisa melangkah ke masjid, melangkahlah ke masjid sebelum nanti jasad kita yang sudah kaku digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Ya, masih sehat nih, ke masjid. Ya, rajin. Sebelum nanti jasad kita yang sudah kaku digotong ke masjid untuk yang terakhir kali. Jangan sampai menyesal ketika sakaratul maut datang menghampiri kita. Tapi kalau bisa kita melihat malaikat maut datang, kita tersenyum bahagia. Segerakan aku. Aku sudah rindu dengan Allah. Bu, saya 2 kali melihat orang sakaratul maut ketika malaikat maut datang, Bu. Saya ingat hadis dari Arba'in An-Nawawiyah dari Imam Muslim. Ketika malaikat maut datang, tandanya kau lihat yang mau mati. Kalau matanya, biji matanya sudah muter ke atas, kemudian balik lagi, itu tanda malaikat maut datang. Lah saya yang pertama nungguin di rumah sakit. Dia cuma gitu terus, matanya merem. Tahu-tahu melek, biji matanya muter ke atas, saya mundur. Ini sudah hak malaikat maut, saya sudah tidak ada hak untuk mentalkinkan. Saya mundur karena saya tahu hadis itu. Yang kedua, di rumah sakit Bethesda, ya, saudara saya kena serangan jantung, masuk di ICU. Sebelum ke ICU, saya tunggu, saya doakan betul-betul. Dia nunduk aja, ya Allah, sakit Pak, sakit, sabar Pak, sabar. Tahu-tahu dia begini, matanya muter ngelihat ke atas, saya mundur. Itu udah datang malaikat maut. Betul Bu, langsung meninggal. Jadi kalau kita mentalkinkan seorang dalam sakaratul maut, ketika dia sudah melek melotot mata, biji mata hitamnya sudah muter ke atas, kita mundur. Itu udah bukan hak kita. Ini perlu tahu nih ilmu yang begini nih. Ya, talkinkan. Dulu kan kita waktu lahir diazankan sama bapak ibu kita, ya Bu. Nanti kalau bapak ibu kita mau meninggal, talkinkan dong bapak ibu kita di telinga kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kesinambungan. Pindah ke telinga kiri, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu yang kedua. Kalau masih bisa melangkah ke masjid, melangkahlah sebelum jasad kita yang sudah kaku digotong ke masjid untuk terakhir kali. Yang ketiga, kalau sekarang masih sehat, tiap hari tadarus Al-Quran. Sebagaimana tadi Pak Ustadz membimbing kita membaca surat Ali Imran. Sebelum nanti, Bu, sebentar. Sebelum nanti jasad kita yang sudah kaku dibacakan Al-Quran oleh orang-orang banyak. Yasinan. Mumpung nih masih sehat, tiap hari 5 ayat, gak usah banyak-banyak deh. Tapi ketika baca 5 ayat, baca artinya, amalkan dalam kehidupan.
Baca surat Al-Hujurat ayat 12. Orang hibah, orang suudon sama saja makan bangkai manusia. Kaget ya. Besok gak mau hibah, gak mau suudon. Tuh, amalin. Baca surat Al-Hujurat ayat 11. Jangan pernah kau jelek-jelekan orang lain. Bisa jadi orang yang kau jelek-jelekan lebih baik darimu. Waduh, gak pernah mau deh jelekin orang. Mendingan jelekin diri sendiri. Ini semua Al-Quran, Bu. Surat Al-Hujurat Bu catat, surat 49 ayat 11-12. Mudah-mudahan dengan tahu ayat ini berubah, kita hijrah menjadi orang yang menjadi penyejuk hati orang lain. Baiklah, itulah 3 pesan. Mudah-mudahan kalau memang datang waktunya, semua ibu dan bapak dikaruniai husnul khotimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Tujuan kita yang paling utama adalah menuju Allah dengan penuh kasih sayang. Allah wafatkan hambanya. Begitu diwafatkan, Allah cium dulu sebelum mati. Allah peluk dulu jasadnya dengan erat. Maka malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Sebelum malaikat maut mencabut roh kita diucapkan selamat oleh malaikat Israel. Selamat atas kamu, kelak kamu akan dimasukkan ke surga tentang apa yang telah kau perbuat ketika kau hidup di dunia. Al-Quran surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan husnul khotimah dalam keadaan baik, malaikat yang akan mencabut ruh kalian mengucapkan selamat kepada kalian, karena kalian kelak akan dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, almarhum almarhumah orang tua kita semua mendapatkan karunia sebagai ahlul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukarrim masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahmilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salqayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif, ya Aziz, ya Ghafar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hati kami yakin, hakum yakin ya Allah, saat ini Engkau pasti sedang melihat kami. Saat ini para malaikatmu sangat dekat dengan kami semua ya Allah. Inilah kami, hamba-hambamu yang lemah tiada daya tanpa kekuatan darimu. Inilah kami, hamba-hambamu yang miskin tanpa kekayaan darimu. Inilah kami, hamba-hambamu yang bodoh tanpa ilmu darimu. Bahkan mungkin kami semua sesat tanpa hidayah dan petunjukmu. Kami memohon belas kasihanmu ya Allah. Maka di bawah keagungan dan kebesaranmu, kami tadahkan tangan kami. Di bawah luasnya hamparan cinta dan kasih sayangmu, kami ulurkan harapan kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada penyakit di tubuh kami semua ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkan ya Allah, ganti dengan kesehatan walafiat ya Allah. Terutama kepada hamba-Mu yang soleh
Bapak Wandi Hadi Wiyoto yang saat ini terbaring sakit, ya Allah. Gugurkan semua dosa-dosa Bapak Wandi Hadi Wiyoto. Beliau seorang hamba-Mu yang soleh. Beliau seorang hamba-Mu yang taat, ya Allah. Peluk Bapak Wandi, ya Allah, dengan penuh cinta, sehingga penyakitnya Engkau angkat, Engkau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Agung, Engkau Maha Pengasih kepada hamba. Maafkan kami kalau selama ini nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami gunakan untuk lalai kepadamu. Kami sering meninggalkan-Mu, ya Allah, ketika Engkau menunggu kami di masjid. Kami sering meninggalkan-Mu karena kesibukan kami. Maafkan kami, ya Allah. Tapi Engkau adalah yang tidak pendendam, Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kami. Maka Engkau balas dengan rezeki nikmat yang lebih banyak lagi. Engkau memang Maha kasih dan sayang pada kami. Ya Allah, ampuni semua dosa jemaah yang hadir di sini. Bersihkan, ya Allah. Hapus semua kesalahannya, ya Allah. Kemudian keluarganya, ya Allah. Suaminya, ya Allah. Istrinya, ya Allah. Anak-anaknya, ya Allah. Orang tuanya, ampuni, bersihkan semua dosa. Kami ingin ke surga-Mu. Kami ingin mendapatkan syafaat kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kami malu kepada-Mu, ya Allah. Tapi jangan tinggalkan kami sejenak dan sesaat pun. Peluk kami dengan penuh cinta, ciumi kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, pada akhirnya kami pasrah dengan sisa umur kami ini. Peluk kami dengan erat, ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya mujibas sa'ilin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan, ya Allah, doa dan permohonan kami, hamba-hamba-Mu yang sesungguhnya lemah tiada daya ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu bapak sekalian. Kalau ada salah itu pasti datang dari diri saya. Tapi kalau ada kebaikan, ada hikmah, ada cinta, itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencintai bapak dan ibu dalam kehidupan, sehingga umur ibu dan bapak dipanjangkan dalam keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Ustaz Insinyur Haji Rahmanto ingkang sampun paring tausiah dhateng kula sedaya. Mugi-mugi saged kita amalaken, kita pahami. Mugi kula sedaya diampunkan dosa-dosanya. Binjing situ mugi kanthi husnul khotimah pikantos syafaat dalam Nabi Muhammad SAW. Oke, amal sampun Bapak Insinyur Haji Rahmanto tansah sinatot sinau amal soleh katur itu pahala sumangga dumateng kula panjenengan sedaya. Oke, sawau nitip doa dumateng Bapak Wandi Hadi Wiyoto, mugi-mugi saestosipun tampi lan dipun paringi kesayangan sedaya. Sajengipun informasi kagem kalau mben kita lawat silaturahim wonten ing PCM Minggir. Alhamdulillah saking donatur ibu-ibu sedaya wakaf tanah kagem mualaf
pinggir saged kita sumbangsihaken kanthi kirang-kirang wonten 16 juta. Alhamdulillah, amin. Mungkin menika dados amal saleh kula kalih sedaya samangke kagem tabungan wonten ing swarga ya. Kita ngundhuh ya kesayangan saking infak sedekah kula panjenengan sedaya. Injang punika infak pinten nggih Pak? 600.000 rupiah. Alhamdulillah, amin. Binjing akad pon senam nggih. Akad pon senam mangke kelompok rame langsung sinipun. Kelompok rame mangke biasanipun subsidi saking pengurus biasanipun. Mengatakan Ibu, monggo kita pungkasi pengawasan yang punika kanthi doa tahmid saha doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.